wabarakatuh. Pada pertemuan hukum agraria ini kita mau bahas materi tentang hukum agraria nasional. Nah, materi yang pertama adalah bagaimana dasar hukum dari hukum agraria nasional. Nah, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang merupakan undang-undang hasil unifikasi hukum pertanahan, di mana tujuan dari dibentuknya UU-PA tersebut yaitu meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang adalah sebagai alat untuk membawa rakyat Indonesia pada kemakmuran, kebahagiaan, dan juga keadilan. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria tersebut juga memiliki tujuan yang kedua adalah sebagai dasar untuk mengadakan kesatuan, kesederhanaan dalam hukum pertanahan, dan juga meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum tentang hak-hak atas tanah bagi rakyat secara keseluruhan. Lalu, hukum adat di sini atau hukum tanah adat sebagai sumber utama dari pembukuan hukum agraria nasional atau hukum tanah nasional adalah hukum adat sebagai sumber utama untuk memperoleh bahan-bahan berupa konsepsi, asas, dan juga lambang-lambang hukum. Nah, hukum UU-PA atau Undang-Undang Pokok Agraria ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian diktum atau sebagai pembuka. Lalu bab pertama itu tentang dasar-dasar dan juga ketentuan tanah pokok, terdiri dari 15 pasal. Lalu yang kedua adalah bab kedua tentang hak-hak atas tanah, air, ruang kasa, serta pendaftaran tanah. Dan juga bab ketiga tentang ketentuan pidana, dan bab keempat tentang ketentuan peralihan. Nah, selanjutnya adalah hak penguasaan atas tanah. Jenis hak penguasaan atas tanah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, lalu hak ulayat masyarakat hukum adat, dan juga hak-hak perorangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hak bangsa Indonesia atas tanah, yaitu pada pasal 1 UU-PA menjelaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh wilayah Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, dan seluruh bumi, air, serta ruang angkasa itu termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bumi, air, dan juga ruang angkasa bangsa Indonesia, dan juga merupakan kekayaan nasional. Lalu yang kedua adalah hak bangsa Indonesia atas tanah. Di sini yang dimaksud dengan hak bangsa merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Hak ulayat dan juga hak-hak perorangan atas tanah bersumber pada hak bangsa. Hak bangsa meliputi semua tanah, tidak ada sejengkal pun tanah yang merupakan res nullius. Hak bangsa bersifat abadi. Hubungan abadi ini artinya bahwa selama rakyat Indonesia bersatu sebagai bangsa Indonesia, maka hal itu akan masih ada, dan juga selama bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia masih ada, tidak ada sesuatu kekuasaan yang memutus hubungan tersebut. Lalu hak menguasai negara atas tanah. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, tugas dari mengelola seluruh bumi, air, ruang angkasa dan tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka dalam penyelenggaraannya oleh bangsa Indonesia pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dan hak menguasai dari negara ini meliputi semua tanah wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum dihaki maupun tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dan dalam prakteknya disebut sebagai tanah negara. Lalu, hak menguasai dari negara tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, namun tanah negara dapat diberikan dengan suatu hak atas tanah kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hak menguasai dari negara dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, badan-badan otorita, dan juga perusahaan negara, dan juga perusahaan daerah dengan cara hak pengelolaan. Lalu berikutnya hak ulayat masyarakat adat.
Dalam pasal 3 UU PA menjelaskan bahwa hak ulayat itu adalah sebagai rangkaian wewenang dan juga kewajiban dari masyarakat hukum adat yang dalam hal ini berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, dan hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dan di sini masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan perorangan. Dan hak ulayat juga mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan juga keluar. Dimaksudnya ke dalam adalah berhubungan dengan para warganya. Dan di sini berlaku secara keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adat yang disebut sebagai orang asing atau orang luar. Lalu antara hak ulayat dan hak-hak perorangan selalu ada pengaruh timbal balik, di mana semakin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas sebuah bidang tanah, maka akan semakin erat hubungannya dengan tanah yang bersangkutan dan semakin kuat pula hak atas tanah tersebut. Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat dan adat teritorial, yaitu karena para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, misalnya nagari di Minangkabau. Lalu ada pula yang secara genealogis, yaitu karena para warganya terikat oleh pertalian darah, yaitu suku dan juga kaum. Nah, lalu berikut adalah hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah abnormal. Yang pertama adalah hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat masyarakat adat, dan juga hak tanah perorangan. Lalu masih dari hak ulayat, kedudukan hak ulayat setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria ini memberikan sebuah kedudukan terhadap hak ulayat setelah berlakunya pasal 3 UU PA yang menentukan bahwa hak ulayat itu diakui apabila mewujudkan pada kenyataannya masih ada, yaitu menurut Budi Harsono pengakuan hak ulayat disertai dengan 2 syarat. Yang pertama adalah mengenai eksistensinya, maksudnya apabila menurut kenyataan masih ada di mana hak itu tidak ada lagi dan memang tidak ada lagi, tidak pernah ada, tidak akan dihidupkan lagi, bahkan tidak akan dilahirkan hak ulayat baru, maka syarat kedua yaitu halaman 191 Hukum Agraria di Indonesia, Budi Harsono menyatakan bahwa keberadaan dari adanya masyarakat hukum adat itu diperlukan untuk pengakuan dari hak ulayat tanah tersebut. Nah, hak ulayat ini akan secara alami melemah apabila yang pertama menguatnya hak perorangan, yang kedua adalah kebijakan pemerintah berupa perubahan dalam tata susunan penetapan lingkup tugas kewenangan dari perangkat pemerintah daerah. Namun dalam pasal 3 UU PA keberadaannya akan diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Tentang aspek perdata dan juga publik dalam hak ulayat, dalam hal ini yang pertama aspek perdata. Hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warga oleh individu anggota masyarakat hukum adat, yaitu hak memiliki adat. Hak perorangan bersumber pada hak kepunyaan bersama. Lalu sebagai aspek publik yaitu tugas, kewenangan mengelola, mengatur, dan juga memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan, dan juga penggunaan tanah oleh ketua adat atau kepala adat. Nah, di sini materi berikutnya adalah tentang konversi. Apa itu konversi? Konversi diartikan sebagai perubahan atas hak tanah barat dan hak atas tanah adat menjadi hak-hak atas tanah dalam UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Dan konversi ini terbagi beberapa macam, diantaranya yang pertama adalah demi hukum.
Konversi demi hukum itu terjadi dengan sendirinya tanpa suatu tindakan. Misalnya, hak erpah, yaitu hak atas tanah barat untuk sebuah perusahaan kebun besar sejak tanggal 24 September 1960 menjadi hak guna usaha atau HGU dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, yaitu selama sisa waktu hak erpah, tetapi selama-lamanya 20 tahun. Lalu yang kedua, deklaratoir. Konversi karena hukum tetapi konversi yang disertai dengan syarat-syarat tertentu, yaitu peruntukannya adalah tindakan penegasan yang bersifat deklaratoir. Misalnya konversi hak egendom menjadi hak milik atas tanah, disertai dengan syarat bahwa yang mempunyai pada tanggal 24 September 1960 adalah berwarga negara Indonesia. Lalu yang ketiga adalah konstitutif. Konversi secara konstitutif ini adalah tidak terjadi karena hukum, melainkan memerlukan sebuah tindakan khusus yang bersifat konstitutif. Misalnya, kemungkinan untuk mengubah hak konsesi dan juga sewa untuk perusahaan kebun besar menjadi hak guna usaha. Pemegang hak konsesi dan juga sewa harus mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria Hak Guna Usaha, lalu kemudian akan diperoleh suatu ketetapan yang bersifat konstitutif. Konversi hak atas tanah barat. Konversi hak egendom. Hak egendom ini menjadi milik jika pemiliknya pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka konversi menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun. Lalu hak egendom kepunyaan dari pemerintah negara asing dan dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan juga gedung kedutaan dikonversi menjadi hak pakai selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut. Lalu hak egendom ini diperuntukkan bagi keperluan lain, misalnya untuk tempat peristirahatan yang dikonversi menjadi hak guna bangunan. Lalu terhadap hak erpah untuk perkebunan besar dikonversi menjadi hak guna usaha yang berlangsung selama sisa waktu tetapi selama-lamanya 20 tahun. Hak erpah ini digunakan untuk perumahan dan dikonversi menjadi hak guna bangunan yang berlangsung selama sisa waktu tetapi selama-lamanya adalah 20 tahun. Terhadap hak obstal. Hak obstal dikonversi menjadi hak guna bangunan yang berlangsung selama sisa waktunya, tapi selama-lamanya sama 20 tahun. Lalu hak-hak atas tanah. Dalam UU PA terdapat dalam pasal 4 ayat 1 hak atas dasar menguasai dari negara macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, tanah. Pasal 2, pasal 16 dan juga pasal 53. Lalu pasal 4. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut ditentukan macam-macam hak permukaan bumi dan juga disebut sebagai tanah yang dapat diberikan kepada dia yang mempunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dan hak atas tanah tersebut ini memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi, air, serta ruang angkasa yang di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu di dalam batas-batas menurut undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan semua hak atas tanah tersebut memiliki fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini dimaksudkan ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak untuk membuka tanah, hak memungut hasil, dan hak-hak yang lain. Jika diperuntukkan untuk keperluan sosial, maka wajib si pemilik harus memberikannya kepada negara. Lalu dalam pasal 53, hak-hak yang sifatnya adalah sementara sebagai yang dimaksud dari pasal 16 ayat 1 adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak penumpang, dan juga hak sewa tanah pertanian yang diatur membatasi sifat-sifat tanah
pertanian yang diatur oleh undang-undang ini dan dihapuskannya dalam waktu yang singkat. Demikian untuk materi bab ketiga. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.